Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Al-mas'alatul khamisah, masuk kepada permasalah yang urutan nomor 5. Waqfu amwaliz zakati fihi khilaf. Bolehkah dari hasil zakat kita gunakan untuk membeli tanah atau bangunan dan bangunan itu diwakafkan? Ini menjadi khilaf para fuqaha. Ya. Mewakafkan sesuatu yang berasal dari zakat, bolehkah itu? Di sini para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, Al-Imam Ahmad tentunya berpendapat boleh-boleh saja, sama dengan seorang yang diamanatkan untuk diberikan kepadanya wasiat untuk mengembangkan harta anak yatim. Jadi diambil ke titik kesamaan, yaitu memanfaatkan harta wakaf dengan memanfaatkan harta anak yatim, dengan menggunakan keduanya dengan proses pengembangan, mengembangkan harta zakat, mengembangkan harta anak yatim yang digunakan untuk membeli tanah wakaf. Al-Imam Ahmad membolehkan menggunakan uang dari zakat untuk membeli tanah atau bangunan yang diwakafkan. Sementara yang lain, yang jumhur dikatakan pihaknya sesungguhnya itu tidak diperbolehkan. Dan kias antara uang zakat dijadikan wakaf dengan anak yatim untuk dikembangkan hartanya adalah perbedaan yang sangat mencolok. Zakat itu diberikan dan disyariatkan untuk khusus anak fakir miskin yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Sementara menginvestasikan harta zakat dengan wakaf tentu butuh proses, sehingga anak yatim dan fakir miskin itu tidak bisa menikmati harta zakat. Faman ra'a jawaz istithmari amwaliz zakati bil waqfi wa nahwihi qasa al-Imam Ahmad ala wasiyil yatim. Sementara orang-orang fuqaha yang berpendapat kebolehan menginvestasikan harta hasil zakat dengan mewakafkannya atau yang sejenisnya, Imam Ahmad mengkiaskan itu kepada orang yang diberikan kepadanya wasiat atas anak yatim dalam kebolehan mengembangkan harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim. Dan itu sama dengan mengembangkan harta zakat dengan dijadikan atau dibelikan tanah wakaf. Wassahihu al-manu. Sementara pendapat yang benar adalah tidak boleh harta zakat dijadikan atau diperuntukkan membeli tanah untuk diwakafkan. Kenapa? Lianna hajata ahli zakati muhaqqaqah. Karena kebutuhan para mustahik zakat itu sifatnya sangat dibutuhkan secara segera. Wa husulul faidati minal amwali ba'da istithmariha madhnun. Sementara dan pencapaian faidah yang bisa diambil dari harta setelah diinvestasikan dalam bentuk wakaf itu hanya bersifat dugaan. Wala yuqaddamu dhaniyul wuqu'i ala muhaqqiqihi. Dan tidaklah dikedepankan dugaan kejadian yang bersifat dugaan atas kejadian yang benar-benar sedang terjadi, yaitu kelaparan, kebutuhan fakir miskin terhadap harta zakat. Kena alasan selanjutnya, wali annal mala milkun limustahqihi minal fuqara'i wal masakin. Karena harta zakat itu adalah menjadi milik mutlak bagi yang berhak atasnya dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fala budda min idznihim, maka wajib mengambil izin dari mereka. Dan yang selanjutnya adalah li'anna tasarrufa fi milkil ghair mamnun illa biiznihi. Karena menggunakan harta milik orang lain di sini adalah milik harta fakir miskin tidak diperbolehkan kecuali dengan izinnya. Waqtarat al-lajnah ad-daimah, dan telah memilih lajnah daimah ulama Arab Saudi di sini adalah hadzal qaul, ya, yang mengatakan tidak boleh dari hasil zakat dijadikan wakaf.
Wa hadzal haqqu insyaallah, dan inilah yang benar insyaallah. Wa qiyasul imam wal qiyasu al imami ala wasiyil yatimi ghairu mustaqimin lil asbabit taliyah, dan mengkiaskan imam yang menjadikan harta anak yatim, menjadikan harta zakat itu menjadi wakaf, tidak bisa dihiaskan dengan kepada orang yang diberikan kepadanya wasiat untuk anak yatim, dengan sebab yang disebutkan ini. Yang pertama, annal wasiyya nasibahu annal wasiyya nasabahu al-musi li ri'ayatil yatim wa tanmiyati malihi wa laysa kadzalika al-imamu. Sesungguhnya orang yang diberikan kepadanya wasiat telah ditunjuk oleh orang yang memberikan wasiat untuk menjaga, melindungi anak yatim dan mengembangkan hartanya, dan tidaklah seperti itu, yaitu seorang imam yang mengambil harta zakat untuk dibelikan harta wakaf. Artinya yatim hanya membutuhkan pengembangan, sementara orang miskin dan fakir membutuhkan makan dari harta zakat itu. Yang kedua, li'annal yatima laisa bihajatin ila hadhil amwali haliyan. Sesungguhnya orang yatim itu tidak butuh terhadap hartanya diri sendiri saat ini. Ya, dia butuhnya nanti ketika dia sudah dewasa, ketika dia membutuhkan. Wa fi inma'iha i'anatun lahu idza ihtajaha. Dan di dalam pengembangan harta anak yatim ini, di dalamnya ada sebuah pertolongan untuk anak yatim ketika dia butuh. Wal fuqara wal masakinu hajatuhum bal daruratuhum qaimah. Dan orang-orang fakir, orang-orang miskin, hajat mereka dan kedaruratan mereka terhadap harta zakat itu sangat-sangat dibutuhkan. Fa'alama tuhbasu anhum huququhum li amrin yutawaqqa'u husuluhu. Kenapa? Ya, kebutuhan mereka harus dipertahankan, ditahan ya, dari mereka. Padahal itu adalah hak-hak mereka, hanya untuk demi urusan yang masuk dalam kategori dugaan pencapaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.